she messing with your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maza Apriani. Saya dari Prodi D4 Kebidanan, Siswi Mandiri Sakti Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel, bagian, dan fungsinya. Baik, yang pertama itu mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi yang pertama sebagai tempat untuk melakukan migrasi sel. Yang kedua sebagai tempat untuk pembentukan alur pembelahan. Yang ketiga sebagai kerangka sel. Yang keempat sebagai penggerak silia maupun flagella. Yang kelima sebagai berperan dalam ekskresi sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai proses ATP dan melakukan berbagai macam proses seluler yang meliputi metabolisme energi, kemudian dan menghasilkan ROS endoplasma, ROS endostatis dan Ca. Kemudian sentrol. Sentrol ini berfungsi untuk membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Kemudian vesikal. Vesikal ini berfungsi sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk mengangkut sel ke bagian membran sel. Kemudian sitosol. Sitosol ini berfungsi untuk menangani tokek lambung. Kemudian pro endoplasma reticulum ini berfungsi untuk mengisolir atau membawa protein ke bagian-bagian sel lainnya. Kemudian ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam proses pembuatan protein di dalam sel alis sintesis retikulum. Kemudian small endoplasma reticulum ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembuatan lemak dan steroid. Kemudian membran plasma. Membran plasma ini berfungsi untuk melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Kemudian flagellum. Flagellum ini berfungsi sebagai alat penggerak. Kemudian lisosom. Fungsi utama lisosom ini yang pertama untuk endositosis, fagositosis, dan autofagi. Kemudian Golgi kompleks. Golgi kompleks ini berfungsi untuk membentuk saluran sengkrat dan membantu membran plasma, kemudian membentuk sel tumbuhan dan sebagai tempat untuk memodifikasi protein. Nah, kemudian nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis RNA. Kemudian nukleus spor. Nukleus spor ini berfungsi sebagai jalan masuk keluarnya sel. Kemudian nukleus elopet. Nukleus elopet ini berfungsi untuk melindungi DNA di dalam nukleus dan sel lainnya. Kemudian kromatin. Kromatin ini berfungsi sebagai protein, berfungsi untuk membantu jaringan rambut, kuku, dan sel kulit luar. Kemudian nukleus. Nukleus ini gabungan dari bagian sel yang ini. Nukleus ini yang pertama untuk menyimpan organisasi genetik yang berbentuk DNA. Kemudian yang kedua mengkoordinasi pembelahan sel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.